Aku lelah sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Kamu masak apa Mir? Aku lapar nih. Ucap Mas Baron yang baru bangun tidur. Aku masak seperti biasa mas. Sayur kangkung dan goreng tahu. Jawabku apa adanya karena memang itu yang aku masak. Itu lagi yang kamu masak. Emang gak bisa masak yang lain apa? Ucap Mas Baron dengan nada ketus. Ya sini mas uangnya kalau mau aku masak yang lain. Gak cuman kangkung sama tahu aja. Kamu gak pernah kasih aku uang. Malah berani-berani protes. Jawabku tak kalah ketus. Oh kamu sudah berani menjawabku. Mau jadi istri durhaka kamu? Ucap suamiku dengan nada tinggi. Kamu mas yang buat aku jadi begini. Seandainya kamu melaksanakan tugasmu sebagai seorang suami, aku pasti sangat menghormatimu dan mengagumimu. Tidak akan berani membantahmu seperti ini. Jawabku tegas. Selama ini memangnya siapa yang kasih kamu makan mas setiap hari? Dari awal kita menikah sampai sekarang. Semuanya aku, pakai uangku. Aku yang kerja. Sementara kamu tak pernah memberiku nafkah sedikit pun. Aku mencoba untuk bersabar. Karena ada jihan di antara kita. Tapi kamu gak pernah mikir sampai ke sana, mas. Kamu selalu egois, mementingkan dirimu sendiri. Kalau bukan aku mungkin sudah dari dulu pergi, mas. Tapi karena aku sayang pada Jihan, tak ingin dia menjadi korban perceraian, aku memilih bertahan dan menanggung semuanya sendirian. Dan kamu hanya ongkang-ongkang kaki di rumah. Tak pernah kamu laksanakan fungsimu sebagai seorang ayah dan seorang suami. Aku malu mas, pada semua orang. Aku malu pada orang tuaku. Apa kamu tidak malu mas dengan dirimu sendiri? Kamu sebagai suami tidak bisa menafkahi. Ucapku dengan penuh penekanan. Kamu jangan mengajariku. Aku lebih tahu. Tidak usah sok pintar kamu. Baru cari uang segitu aja kamu udah belagu. Itulah jawaban yang aku dapatkan dari Mas Baron. Membuatku sangat sakit hati. Selama ini akulah yang bekerja. Aku yang memberi ia makan. Dari awal kami menikah sampai sekarang. Usia pernikahan kami sekarang sudah masuk yang ke-8 tahun. Kami sudah dikaruniai 1 orang anak. Sekarang dia berumur 7 tahun. Baru masuk kelas 1 SD. Biaya sekolah dia pun aku yang membayarnya. Ayahnya mana mau tahu. Yang dia tahu, yang penting bisa makan, dan rokok selalu tersedia. Udahlah mas, aku gak mau debat. Percuma juga ngomong sama kamu, gak pernah ngerti. Mendingan aku ngomong sama tembok. Sudah jelas, dia hanya diam, tidak bisa menjawab. Namun itu lebih baik daripada menjawab, tapi seperti kamu. Kalau mau makan silahkan, kalau tidak ya sudah. Aku tidak peduli. Ucapku lagi kemudian pergi meninggalkannya. Aku lanjut menjemur pakaian. Jam sudah menunjukkan pukul 6:30 pagi. Aku harus segera menyelesaikan semua pekerjaan rumah ini. Lalu berangkat ke kantor. Karena aku tidak boleh telat. Bisa kena SP lagi. Dengan cepat kilat, aku menyelesaikan pekerjaan rumah. Yang tinggal hanya menjemur pakaian ini. Setelahnya, aku langsung ke meja makan. Namun betapa terkejutnya aku. Tidak ada lagi makanan yang tersisa. Nasi habis. Tahu goreng habis. Sayur kangkung tumis juga habis. Apakah Mas Baron yang menghabiskan semuanya? Benar-benar suami gila. Umpatku dalam hati. Mas, kamu habisin semua makanannya. Aku berteriak pada Mas Baron. Suamiku itu sedang asik duduk di ruang tamu sambil bermain ponsel. Biasanya kalau pagi begini dia berselancar di dunia maya. Entah apa yang dia tonton. Namun terkadang dia sampai tertawa sendirian. Aku pun tidak tahu apa yang membuatnya tertawa. Mas, kamu dengerin aku gak sih? Kamu habisin semua makanannya? Tanyaku lagi dengan nada tinggi. Ya iyalah, kalau cuma sedikit, gak kenyang aku. Jawabnya santai tanpa merasa bersalah. Kamu ini ya mas, gila. Aku belum makan, anakmu juga belum makan. Malah kamu habisin semuanya sendirian. Benar-benar tidak punya pikiran kamu mas. Umpatku kesal tidak bisa ditahan lagi. Alah, cuma sedikit aja ngomel. Kalau habis ya masak lagi lah. Jawabnya enteng. Hal itu membuatku semakin geram.
Ingin rasanya aku mencabik-cabik mulutnya itu. Tapi sayang, dia suamiku dan aku tidak mungkin melakukannya. Aku hanya bisa mengepalkan tanganku, tanda bahwa aku sangat geram sekali. Setelahnya aku ke dapur lagi. Ku masak mie instan, karena itu yang ada. Tidak ada lagi yang lain. Kalau harus masak nasi, waktu tidak memungkinkan. Karena sebentar lagi pun Jihan akan berangkat sekolah. Sekitar 5 menit, akhirnya mie instan yang aku masak sudah matang. Aku mengipasinya dengan kipas angin agar cepat dingin, supaya bisa cepat dimakan dan kami tidak terlambat. Setelah 10 menit sarapan akhirnya selesai juga. Aku bersiap-siap untuk mengantar Jihan terlebih dahulu. "Ayo sayang, kita berangkat, nanti terlambat," ucapku pada putri semata wayangku itu. "Iya mah, sebentar aku ambil tas," ucapnya lembut. Dengan sedikit berlari, Jihan langsung ke kamarnya dan mengambil tas. Kemudian kami langsung ke depan. Tak lupa aku berpamitan dengan Mas Baron yang tetap masih asik bermain ponsel. "Aku berangkat dulu mas," ucapku ketus, karena aku benar-benar merasa jengkel. Bagaimana tidak, seharusnya aku tidak perlu masak mie. Mie-nya bisa digunakan untuk makan siang. Ini malah gara-gara Mas Baron yang rakus. Aku dan Jihan harus makan mie instan 1 bungkus dibagi 2. Seharusnya sebagai kepala keluarga Mas Baron mementingkan perut kami terlebih dahulu baru perutnya. Karena tanggung jawab memberi makan adalah tanggung jawabnya sebagai seorang suami dan ayah. Tapi ini malah terbalik. Malah kami yang harus sering mengalah dan menahan lapar karena makanan dihabiskan oleh Mas Baron. Mungkin kalian yang mendengar cerita ini merasa geram. Kenapa aku mampu bertahan dalam waktu yang cukup lama, 8 tahun pernikahan. Iya, aku tidak tahu kenapa aku sanggup. Tapi yang jelas aku tidak mau Jihan menjadi korban perceraian orang tuanya. Mas Baron memang tidak pernah memberi nafkah semenjak kami menikah dulu. Alasannya dia sudah kesana kemari mencari pekerjaan tapi tidak dapat. Dan akhirnya dia menganggur sampai sekarang. Aku bukannya pelit pada suami, tapi seharusnya aku sebagai istri kan dinafkahi bukan menafkahi. Aku bekerja di sebuah kantor yang tidak terlalu besar namun gajinya cukup lumayan. Aku mendapatkan gaji 3.500.000 setiap bulan. Tapi uang segitu dipotong untuk membayar biaya kontrakan. Walau sebenarnya aku tinggal di rumah mertua, tapi mertuaku meminta uang sewa. Iya, mertuaku itu menyuruh kami tinggal di salah satu rumahnya. Dan kami diwajibkan membayar sewa setiap bulan, sama seperti penghuni kontrakan yang lain. Iya, sebenarnya mertuaku itu orang kaya. Dia seorang juragan kontrakan. Entah berapa pintu kontrakan yang mertuaku itu miliki, tapi yang jelas sangat banyak. Dulu, aku dan Mas Baron ingin tinggal di rumah orang tuaku saja. Tapi melihat perilaku Mas Baron yang sangat malas, aku tidak ingin orang tuaku terbebani. Sebab mereka sudah tua. Anaknya pun hanya aku satu-satunya. Kalau mereka terbebani pikiran karena kelakuan Mas Baron yang pemalas, kasihan. Jadi aku memilih untuk mengontrak saja. Ya, meskipun harus mengontrak di rumah mertua sendiri. Tapi aku lebih nyaman seperti ini daripada diberi gratis namun dihina. Kalau bayarkan jadi sama saja apa yang aku dapatkan dengan penghuni kontrakan yang lain. Mir, berhenti. Tiba-tiba aku yang sedang naik motor hendak mengantarkan Jihan ke sekolahnya dicegat oleh ibu mertuaku. "Iya bu, ada apa?" ucapku dengan lembut. "Mir, ibu minta uang kontrakanmu sekarang dong. Ibu lagi butuh uang nih," ucap ibu mertuaku sembari menengadahkan tangannya. "Tapi bu, aku belum gajian, belum ada uang," jawabku apa adanya. "Alah, gak mungkin gak ada uang. Cepat sini kasih ke ibu 1 juta," ucapnya lagi dengan ketus. "Tapi bu, aku memang gak ada uang. Ini aja uang peganganku tinggal 200.000 dan gajian masih 10 harian lagi," jawabku lagi. "Gak, ibu gak percaya. Cepat, kamu kesiniin uang kontrakanmu. Ibu lagi butuh uang," ucapnya lagi dengan tetap memaksa. "Tapi bu, Mira emang gak ada uang. Aku belum gajian," ucapku lagi dengan nada yang tegas agar ibu mertuaku berhenti memaksa karena memang apa yang beliau minta tidak ada. Iya, selama 1 bulan
Uang kontrakanku sebesar 1 juta. Memang sedikit lebih mahal daripada penghuni kontrakan yang lainnya. Kalau biasanya ada yang dikenakan 700 sampai 800 ribu, kalau aku pribadi dan suamiku dikenakan 1 juta. Entahlah mengapa begitu, tapi aku berusaha untuk tidak protes. Yang penting kami masih punya tempat tinggal. Mau cari kontrakan di tempat lain pun tak mungkin. Apa kata orang nanti? Mas Baron pun tentu tidak mau. Tapi ibu mertuaku masih terus memaksa, hingga membuatku geram dan jengkel. Akhirnya, aku langsung menyetater motorku. Kusuruh Jihan untuk berpegangan erat. Aku akan langsung tancap gas saja. Biarlah dibilang tidak sopan, karena memang tidak ada apa yang dia minta. Dasar kamu ya menantu tidak tahu sopan santun. Mertua lagi bicara malah ditinggal. Teriak ibu mertuaku. Suaranya kecil namun masih bisa kudengar, karena jarak kami yang lumayan jauh. Ibu, kayaknya nenek marah deh, ucap putriku. Enggak nak, nenek enggak marah kok. Udah kamu gak usah pikirin ya. Kamu yang penting fokus sekolah, ucapku ke Jihan. Sekitar 10 menit akhirnya aku sudah sampai di sekolahan Jihan. Dia segera mencium tanganku dan masuk ke dalam sekolah. Aku lanjut tancap gas lagi menuju kantorku. Sekitar 15 menit akhirnya sampai. Tempat ini sebenarnya adalah tempat ternyamanku. Kalau tidak punya Jihan, mungkin aku akan jauh lebih betah di sini daripada di rumah. Karena di rumah hanya akan membuatku pusing. Terlebih lagi ketika sudah bertemu dengan Mas Baron. Aku rasanya sudah lelah. Tapi bagaimana dengan Jihan kalau aku menyerah? Mir, pagi-pagi udah ngelamun aja loh, ucap Siti sahabatku. Biasalah Sit. Kayak kamu gak paham aja, jawabku. Ya ampun, Mira, kan sudah kubilang, kalau gak kuat, ya nyerah aja. Kenapa sih tetap maksa bertahan? Ucap sahabatku itu. Gimana sama Jihan, Sid? Gak mungkin kan aku menjadikannya anak dari korban perceraian orang tua. Aku kasihan sama dia, ucapku. Sebenarnya kamu pernah mikir gak sih? Kalau Jihan selama ini tertekan batin sebab selalu melihat orang tuanya berdebat soal makanan lah, soal bapaknya yang gak pernah kerja, gak pernah ngasih uang. Pasti sering kan kalian bertengkar, tapi Jihan mendengarnya. Siti berkata dengan ekspresi penuh menyelidik. Aku jadi tertampar dengan kata-katanya barusan. Iya, selama ini aku tak pernah sadar bahwa Jihan selalu mendengar pertengkaran kami hanya karena masalah makanan, atau kadang aku protes pada Mas Baron yang setiap hari kerjanya hanya main game, makan, tidur. Coba kamu pikir, apa mental Jihan gak rusak kalau setiap hari melihat orang tuanya berdebat soal begituan? Tanya Siti lagi. Kamu bener Sit. Sebenarnya sering sih kami bertengkar tanpa memikirkan Jihan mendengar atau tidak. Jawabku lesu. Nah, itu kamu tahu. Seharusnya kamu sebagai seorang ibu bisa berpikir bahwa kesehatan mental anakmu jauh lebih penting daripada kedua orang tuanya ada, tapi tidak berfungsi dengan baik. Sekarang coba kamu pikir lagi, apa Baron selama ini menjalankan perannya sebagai ayah? Menyayangi Jihan, ngajak main dia, ngajarin belajar, atau mengajari hal-hal yang seharusnya Jihan sudah tahu di usianya yang sekarang. Intinya, apakah dia menjalankan fungsinya sebagai seorang ayah? Coba kamu tanya pada dirimu sendiri, apakah selama ini Baron melaksanakan itu semua? Tentu, aku sudah tahu kalau jawabannya tidak. Memberi nafkah saja, Baron tidak pernah. Apalagi menjalankan fungsinya yang tadi itu yang aku sebutkan. Uang kerjanya selama ini hanya main game dan makan tidur. Seperti yang kamu ceritakan setiap hari padaku. Aku saja sampai bosan mendengarnya. Tapi kamu kalau dinasehati selalu bilang, nanti Jihan gimana, nanti Jihan gimana. Padahal Jihan pun tak pernah mendapatkan sosok ayahnya, walaupun ayahnya itu serumah dengan kalian. Siti berucap dengan panjang lebar. Ekspresinya begitu kesal saat mengatakan semua kalimat itu. Aku tahu, dari dulu Siti selalu mengingatkan aku bahwa Baron itu bukan lelaki yang baik dan tidak pantas dipertahankan. Dari dulu dia sudah mengingatkan.
Tapi memang, aku selalu berkata nanti Jihan bagaimana. Karena aku terlalu takut jika Jihan menjadi korban perceraian orang tua. Aku memikirkan mental Jihan, yang nanti akan diajak temannya lah karena orang tuanya bercerai. Padahal, ayahnya ada atau tidak sepertinya sama saja. Coba deh kamu renungkan omonganku tadi. Kalau tidak bisa direnungkan, ya sudah. Jangan pernah kamu curhat sama aku lagi. Karena aku tak akan pernah menanggapi curhatanmu. Aku malas. Aku butuh sahabat yang tegas dan berani mengambil tindakan yang terbaik untuk dirinya sendiri dan anaknya. Bukan karena hanya alasan anaknya gimana, malah menyiksa diri sendiri dan secara tidak sadar merusak mental anaknya sendiri. Ucap Siti tegas, kemudian dia melanjutkan pekerjaannya. Mendengar ucapan Siti yang begitu tegas, membuat kepalaku menjadi berdenyut. Apa yang ia katakan sebenarnya benar semua. Aku saja yang selama ini menutup mata dan juga hatiku. Tidak bisa berpikir jernih dan hanya memikirkan perasaan Jihan. Yang padahal sesungguhnya Jihan pun tersiksa dengan pernikahan kami yang sudah tidak sehat ini. Siang hari, waktunya jam istirahat. Aku harus menjemput Jihan terlebih dahulu. Karena Mas Baron tidak akan mau menjemputnya. Dia selalu beralasan sibuk, padahal kerjanya hanya makan tidur dan main game di rumah. Aku tidak langsung mengantar Jihan ke rumah. Aku mengajaknya ke kantorku. Di kantor nanti, Jihan akan bermain di tempat khusus anak-anak yang memang disediakan oleh kantor. Sebab rata-rata pegawai kantor ini perempuan dan rata-rata punya anak. Makanya, kantor menyediakan tempat bermain untuk anak-anak sehingga betah menunggu ibunya saat bekerja. Bahkan terkadang mereka sampai ketiduran sendiri karena kelamaan menunggu orang tuanya. Sebenarnya melihat nasib mereka begitu miris, kasihan. Tapi mau bagaimana lagi, keadaan yang memaksa. Kalau kami tidak bekerja, bagaimana? Apalagi jika nasibnya seperti aku. Hanya aku sendiri yang membanting tulang, sementara suaminya ongkang-ongkang kaki di rumah. Jihan juga banyak temannya di sana. Ada yang lebih kecil darinya, ada yang seumuran, ada yang lebih besar. Intinya mereka semua berteman dan akrab. Karena gaji kami tak cukup untuk membayar babysitter, tak mungkin juga dititipkan pada saudara. Sebab kalau di kotaku rata-rata pekerja semua, dan tidak mungkin menitipkan juga pada orang tua. Sebab kasihan kan mereka sudah tua tapi harus mengurusi cucunya. Mir, kamu mau langsung pulang atau mau kemana dulu? Tanya Siti saat kami sudah selesai bekerja. Aku mau langsung pulang. Lagian pasti di rumah belum masak juga, jawabku. Emang ada yang mau dimasak? Tanya Siti. Pertanyaan itu membuatku sedikit terkejut. Karena kok bisa dia tahu kalau di rumahku tidak ada apa-apa. Ya sudah, ayo kita belanja. Belanja sayur kek, apa kek, untuk dimasak nanti. Ajaknya kemudian. Tapi Sit, duitku nipis banget, aku harus hemat. Mungkin nanti beli mie instan aja, jawabku lesu. Ya Allah, mie instan lagi. Kamu mau buat usus anakmu itu melar gara-gara makan mie terus? Tanyanya lagi dengan ketus. Dia pasti jengkel karena aku sering sekali memberikan mie instan untuk Jihan. Ya gimana Sid? Duitku tinggal 300, gajian masih 10 hari lagi. Belum untuk uang jajan Jihan. Belum kalau Mas Baron minta dibeliin rokok. Belum lagi kalau ada kebutuhan yang mendadak, beli bensin dan lain-lain. Kan aku harus hemat. Jawabku apa adanya lagi, karena memang itulah yang menjadi beban pikiranku jika harus membeli makanan yang sedikit mahal harganya. Nah itu kamu tahu, selama ini kamu hanya memikirkan orang lain, memikirkan Baron suamimu untuk rokoknya lah, untuk dia makan lah. Sementara untuk anakmu dan perutmu, kamu mengalah terus. Apa kamu gak kasihan sama Jihan? Badannya kurus, kayak kurang gizi gitu. Kamu juga, dulu sebelum nikah badanmu gemuk berisi. Sekarang, kayak tulang terbungkus kulit aja. Benar-benar miris aku melihatnya, ucap sahabatku itu. Tapi Sid, gimana lagi? Aku gak bisa apa-apa, jawabku dengan pasrah. Kamu sebenarnya bisa, kamunya aja yang terlalu lemah. Aku sudah berkali-kali katakan padamu kan,
Pisah saja dari Baron, supaya hidupmu bisa lebih baik. Kamu bisa cari kontrakan di tempat lain, atau kamu tinggal saja bersama orang tuamu. Duitmu utuh, bisa untuk menyenangkan Jihan. Pasti badannya bisa gemuk karena bisa makan enak tiap hari. Lanjut Siti. Kini kami sudah sampai di parkiran. Aku pun sudah ada di atas motor bersama Jihan. Siti masih terus saja melihat ke arahku. Aku tidak tahu apa maksud dari tatapan tajam matanya. Ingat ya Mir, kamu renungkan ucapanku. Kasihan anakmu. Dia tidak akan pernah merasa kehilangan ayahnya. Toh, ada atau tidak, sama saja kan? Fungsinya nggak ada. Untuk apa kamu bertahan? Ucap Siti, kemudian dia melajukan motornya meninggalkanku dan Jihan. Sebenarnya apa yang kamu katakan benar semua Sit. Tapi aku bingung harus bagaimana. Aku masih terlalu takut. Batinku. Ibu, ayo kita pulang. Tiba-tiba lamunanku disadarkan oleh Jihan. Iya sayang, ayo. Aku segera menyetir motor menuju ke rumah. Motor butut yang sedari gadis aku gunakan. Motor ini pemberian orang tuaku. Selama menikah dengan Mas Baron, tentu aku tidak bisa beli apa-apa. Beruntungnya motor ini masih awet dan tidak pernah rewel. Yang penting aku rutin mengganti olinya setiap bulan. Ya, meskipun keadaannya sudah sangat tua dan tenaganya tidak segesit dulu. Tapi alhamdulillah, dengan motor ini, aku kemana-mana tidak berjalan kaki. Sesampainya di rumah, aku melihat keadaan rumah begitu berantakan. Banyak sampah jajanan di mana-mana. Kulit kacang bertebaran di lantai. Begitu juga kulit kuaci. Bekas air tumpah di mana-mana. Ini ada apa sih? Jangan-jangan teman Mas Baron tadi baru dari sini. Gumamku. Aku segera mencari keberadaan suamiku. Biasanya kalau jam segini dia tidur. Iya, ketika aku pulang kerja pasti dia tidur. Benar kan? Mas, bangun. Kenapa rumah berantakan? Tanya aku langsung. Kamu kenapa sih? Pulang kerja ngomel-ngomel. Ya kalau berantakan tinggal diberesin kan, gampang. Ucapnya dengan enteng. Kesal sekali aku rasanya. Kenapa tak merasa bersalah sedikit pun? Aku yang baru pulang kerja capek ingin istirahat. Kini malah dihadapkan dengan pemandangan rumah yang berantakan. Mas, besok-besok kalau temanmu kesini, disuruh yang sopan dong mas. Sampah itu dikumpulin, jangan diserakin di lantai kayak gitu. Ucapku dengan ketus. Aku benar-benar sangat jengkel. Kamu itu tahu gak sih kalau orang bertamu? Tamu itu harus dijamu dengan baik. Ya terserah tamu mau ngapain. Di rumah ini juga gak ada apa-apa. Mereka bawa makanan dari luar saja sudah bersyukur. Kamu sebagai tuan rumah gak suguhin apa-apa. Malah nyuruh mereka untuk jangan buang sampah sembarangan. Hei, kamu harusnya malu, gak bisa jamu tamu. Ucap Mas Baron dengan suara serak, karena memang dia baru bangun tidur. Apa mas? Jadi menurutmu, aku yang salah karena tidak bisa menjamu tamu? Aku tidak bisa menjamu tamu karena suamiku gak pernah kasih uang. Aku punya uang dari mana? Sedangkan uangku saja sudah habis untuk membiayai kehidupan selama 1 bulan. Ucapku lagi dengan tegas. Alah, itu lagi yang kamu ungkit. Mentang-mentang bisa cari duit, kamu selalu merendahkanku begitu. Ucap Mas Baron kemudian menutup seluruh tubuhnya dengan selimut, menutup telinganya dengan bantal. Aku sangat jengkel sekali. Kenapa aku bisa bertahan dengan pria seperti ini? Lelah, iya, sudah pasti. Tapi entah mengapa, untuk meminta berpisah, mulut ini rasanya tidak sanggup mengatakannya. Aku hanya bisa menarik nafasku panjang. Kuhembuskan dengan pelan, agar tak semakin terpancing emosi. Aku memilih membereskan rumah hingga bersih. Walau sebenarnya tubuhku sangat lelah. Kemudian aku masuk ke dalam dapur. Tadi aku sudah sempat beli telur 3 butir. Sore ini kami akan makan telur goreng saja. Telur 3 butir itu aku masak menjadi 1 dan kubagi 3. Beruntungnya masih ada beras, sehingga bisa makan dengan kenyang. Sayang, tunggu sebentar ya. Ibu panggilin ayah dulu.
Ucapku pada Jihan yang sudah siap dengan makanan bagiannya. Mas, bangun mas, sudah sore, ayo kita makan. Aku membangunkan suamiku itu dengan lembut. Aku menggoyangkan tubuhnya pelan. Makan? Tanya Mas Baron sembari mengucek matanya. Iya mas, makan, jawabku. Suamiku langsung bergegas bangun. Dia memakai bajunya, kemudian langsung menuju ke meja makan tanpa mencuci mukanya terlebih dahulu. Telur aja, ucap suamiku itu setelah melihat apa menu makan sore ini. Iya mas, cuman itu yang bisa aku masak. Karena kita harus hemat, uangku tinggal sedikit, jawabku. Ah, kamu ini pelit banget. Kalau tinggal sedikit, ya kan kamu masih kerja. Toh nanti gajian lagi. Ucap suamiku tanpa berpikir terlebih dahulu. Apakah dia tidak tahu kalau aku gajian masih lama? Selama ini kan dia tahu aku gajian tanggal berapa. Kok seenaknya dia ngomong begitu? Batinku kesal dalam hati. Udahlah ya, dimakan aja. Makanan apapun harus disyukuri, ucap Jihan dengan lembut. Namun sepertinya ucapan Jihan menyinggung Mas Baron. Kamu anak kecil tahu apa? Tidak usah ikut campur urusan orang tua. Diam kamu, bentak Mas Baron ke Jihan. Membuat putri kecil kami itu merasa takut. Dia langsung menundukkan kepalanya. Dan tak lama kemudian, aku lihat bahunya bergetar sangat kuat. Pasti dia menangis. Aku segera memeluk Jihan erat. Sayang, maafin ayah ya. Ayah gak bermaksud begitu. Kamu jangan nangis, ucapku lembut sembari mengelus kepalanya. Namun, sepertinya putriku benar-benar marah. Bahkan kini ia berlari meninggalkan meja makan, tidak jadi makan. Dia masuk ke dalam kamarnya. Mas, kamu keterlaluan ya, ngomong sama anak bentak-bentak gitu, ucapku ketus pada Mas Baron. Alah, bodoh amat. Mas Baron tetap lanjut makan, meskipun dia tadi menghina makanan itu, tapi ia makan juga. Bahkan melihat piring Jihan yang tidak dimakan nasinya, dia langsung mengambil dan menghabiskan semuanya. Kini Jihan tidak dapat lagi jatah makannya. Aku pun tidak jadi makan. Kusimpan bagianku ke dalam lemari dan kuncinya aku kantongi. Aku takut jika nasi dan telur itu akan dimakan oleh Mas Baron juga. Sayang, kita makan dulu ya. Jangan nangis begini. Ayah gak bermaksud membentak kamu kok, ucapku. Tapi bu, ayah jahat. Ayah sering kayak gitu ke Jihan, ucap putriku dengan masih menangis. Sangat miris sekali. Ternyata suamiku sering sekali membentaknya. Kalau begini, apakah aku masih mau bertahan? Apa tidak kasihan pada Jihan? Mentalnya pasti terganggu kalau begini terus. Apa aku akan terus bertahan dengan melihat putriku disakiti terus hatinya oleh ayahnya sendiri? Mira, jangan bodoh kamu. Lihat putrimu. Apa kamu tega membuat dia menangis karena dibentak oleh ayahnya? Sadarlah Mira, sadar, ucapku pada diri sendiri. Aku sejenak melupakan kejadian barusan. Aku terus membujuk Jihan agar mau makan. Aku tak mau dia sampai sakit karena menahan lapar sebab sakit hati dengan bentakan ayahnya tadi. Untungnya setelah dibujuk, Jihan mau makan. Aku menyuapinya dengan nasi bagianku. Aku hanya makan beberapa suap saja, lalu semuanya aku berikan pada Jihan. Putriku itu memang sangat lapar, bahkan porsiku yang banyak itu sampai habis. Hanya aku kurangi 3 suap saja. Bagaimana kalau tadi dia gak mau aku bujuk makan? Pasti dia sakit, karena dia sangat lapar. Batinku melihat putriku yang begitu lahap memakan nasi lauk telur itu. Keesokan paginya seperti biasa. Pagi ini aku lagi-lagi hanya masak mie instan untuk sarapan. Karena uangku harus kuhemat betul-betul. 1 bungkus aku bagi 3. Sedikit untukku, sedikit untuk Jihan, dan sedikit untuk Mas Baron makan pagi. Terserahlah mau dimakan atau tidak. Yang penting aku sudah masak.
walau hanya mie instan saja. Mas, itu sarapannya sudah matang, ucapku dengan ketus pada Mas Baron, karena rasanya hatiku benar-benar masih jengkel dengan kejadian kemarin. Masak apa kamu? Tanyanya. Masak mie, Mas, jawabku. Mie lagi? Kamu mau buat ususku melar ya? Ucapnya dengan ketus. Loh Mas, emang itu yang ada, terus aku harus masak apa? Kalau mau makan enak, ya sini kasih uangnya. Jawabku tak mau kalah. Kamu ini ya, udah tahu aku gak kerja, masih juga minta uang sama aku. Jawab suamiku. Iya sudah, kalau kamu tahu kamu gak kerja dan gak bisa kasih uang, kenapa harus protes? Kataku dengan tegas. Alah kamu ini, lagi-lagi bahas itu. Aku malas. Ya sudah, aku mau makan. Mas Baron yang baru bangun tidur lagi-lagi langsung makan tanpa mencuci mukanya. Kok bisa ya? Dia begitu joroknya. Padahal dia itu tampan. Tapi kenapa sangat pemalas sekali? Dulu aku mau menikah dengan Mas Baron karena melihat ketampanannya. Tapi tidak kusangka kalau dia sepemalas ini. Memang sih, sebelum kami menikah, dia itu belum kerja. Dan setelah menikah berusaha mencari pekerjaan tapi belum dapat. Hingga akhirnya dia menyerah dan malas untuk mencari pekerjaan lagi. Lalu bermalas-malasan sampai sekarang. Aku menyesal menikah dengan Mas Baron karena melihat fisik. Andai aku tak tergila-gila oleh fisik, pasti aku tidak begini. Sebelum berangkat kerja, aku masukkan surat-surat penting ke dalam tasku. Aku berpikir ingin mengajukan gugatan ke pengadilan. Tapi, karena aku kerja, nantilah coba aku tanya pada Siti bagaimana pendapatnya. Aku benar-benar masih bingung dan bimbang. Semua surat-surat penting aku masukkan ke dalam tas, kemudian segera berangkat bekerja. Tak lupa sebelum itu mengantar Jihan terlebih dahulu. Sesampainya di kantor, aku langsung menceritakan rencana aku ini kepada Siti. Sit, aku mau ngajuin gugatan ke pengadilan. Ucapku tiba-tiba tanpa basa-basi terlebih dahulu. Serius kamu? Tanyanya langsung berdiri dan menatapku tajam. Karena mungkin dia tidak percaya dengan ucapanku. Sebab sudah 8 tahun aku memilih diam. Iya Sid, aku serius, tapi aku gak tahu caranya gimana. Ucapku. Ya ampun, gitu aja gak tahu. Kamu tinggal ke pengadilan, terus daftarkan permohonanmu. Nanti mereka yang bantu urus. Kamu ceritakan saja apa yang ada. Kamu ceritakan saja apa yang terjadi di rumah tanggamu. Kalau bisa sertakan bukti sih, biar lebih cepat. Ucap Siti menjelaskan. Oh gitu ya. Tapi kalau sendirian aku malu. Kamu mau gak temenin aku? Pintaku lagi. Iya aku mau. Tapi kita kan kerja. Gimana kalau besok saja kita izin ke bos dan kamu ceritakan aja masalahmu. Bos kita kan baik. Pasti dia ngerti kok. Ucap Siti lagi. Iya Sid, kamu benar. Ya udah. Nanti jam istirahat aku temui bos deh. Jawabku. Nah itu dong. Tapi ingat ya, aku gak mau keputusanmu ini tiba-tiba berubah karena alasan Jihan. Kamu harus pikirkan Jihan. Ada atau tidak ayahnya, dia akan tetap baik-baik saja bersama kamu. Dia akan jauh lebih butuh kamu yang menyayanginya daripada ayahnya yang tidak peduli. Ingat itu ya. Camkan ucapanku. Siti berkata dengan penuh penekanan. Bahkan, ekspresi wajahnya begitu serius, membuatku sedikit takut. Namun apa yang dia katakan itu semuanya benar. Sore pun tiba. Aku siang tadi sudah meminta izin besok tidak masuk kerja setengah hari untuk mengajukan gugatan ke pengadilan. Semoga apa yang aku ambil ini keputusan yang baik. Di tengah malam, aku bangun untuk melaksanakan sholat tahajud. Aku meminta petunjuk kepada Allah agar apa yang kulakukan ini adalah kebenaran dan kebaikan untukku dan juga Jihan. Aku berdoa memohon kepada Sang Maha Kuasa. Kucurahkan semua unek-unekku.
yang hanya bisa aku katakan dalam hati ini. Namun aku tahu Allah Maha tahu segalanya. Allah Maha tahu bagaimana isi hatiku saat ini. Aku mohon petunjuk-Mu ya Allah. Semoga langkah yang aku ambil ini benar. Aku sudah cukup bertahan selama ini. Toh Mas Baron tidak pernah mengajariku bagaimana memperbaiki diri. Mengajariku tentang agama juga tidak pernah. Bahkan dia sendiri pun tidak melaksanakan ibadah wajib 5 waktu. Sebenarnya kalau dalam Islam, syarat-syarat untuk bercerai dengan Mas Baron itu sudah terpenuhi semuanya. Pertama, tidak memberi nafkah. Kedua, tidak mengajarkan pendidikan. Yang ketiga, tidak bisa memberi tempat tinggal yang nyaman untuk aku dan juga Jihan. Karena selama ini yang membayar rumah ini adalah aku, bukan dia. Bahkan pakaian yang aku pakai dengan Jihan juga hasil keringatku. Baju yang Mas Baron pakai pun dibeli dari uangku. Lalu untuk apa aku mempertahankan pernikahan ini? Ya Allah, semoga keputusan ini tepat dan tidak menyakiti Jihan putriku. Aku menangis tanpa suara. Kutahan isak tangisku ini agar Mas Baron tidak mendengarnya. Aku ingin dia tahu setelah surat dari pengadilan itu datang dan diantar ke dia sendiri. Aku ingin melakukan semua ini secara diam-diam. Karena kalau Mas Baron tahu aku mengajukan gugatan cerai, pasti dengan segala macam cara dia akan menggagalkannya. Keesokan paginya, aku setelah mengantarkan Jihan langsung menjemput Siti ke rumahnya. Aku memang tidak membawa bukti apapun, namun aku akan menceritakan apa yang terjadi di rumah tanggaku. Akan kuceritakan apa adanya tanpa kukurangi dan kutambahi. Semoga dengan semua itu aku bisa segera bercerai dengan Mas Baron. Permohonanku dikabulkan. Kamu udah siap kan? Tanya Siti padaku. Insya Allah Sid, aku siap. Tadi malam aku sudah berdoa. Dan semoga apa yang aku ambil ini tepat. Jawabku. Aku yakin Mir, apa yang kamu ambil ini tepat. Karena memang rumah tanggamu itu tidak pantas lagi dipertahankan. Kamu sudah cukup memberi waktu 8 tahun untuk Baron. Tapi dia gak mau berubah kan? Jadi dalam Islam pun kamu tidak berdosa untuk meminta cerai. Kamu harus yakin ya. Jangan berubah pikiran. Ucap Siti mengingatkanku. Iya Sid, bismillah. Jawabku lembut. Kami pun segera berangkat ke pengadilan. Aku melakukan apa yang seharusnya. Kuceritakan semuanya, apa adanya, tanpa kututupi, tanpa kulebihi, dan tanpa kukurangi. Dan semoga semuanya segera selesai. Aku ingin segera berpisah dengan suamiku itu. Aku juga menolak adanya mediasi. Aku ingin langsung saja, supaya prosesnya cepat. Aku tidak sanggup lagi. Setelah hari itu, aku tak lagi tidur sekamar dengan Mas Baron. Ketika ia sudah terlelap, aku pindah ke kamar Jihan. Aku tak mau lagi sekamar dengan Mas Baron. Hatiku terlalu sakit. Dan aku merasa bahwa memang kami sudah bercerai. Hari-hariku seperti biasanya. Semuanya aku kerjakan sendiri. Makanan Mas Baron juga aku siapkan. Seperti biasanya tidak ada yang berubah. Bahkan, kalau kadang rokok aku tidak mau membelikan, ini setiap hari selalu tersedia. Iya, aku meminjam uang pada Siti untuk menyediakan semua itu. Karena kalau hanya dari gajiku tidak cukup. Sebelum sidang itu selesai, aku selalu menyediakan rokok dan kopi untuk Mas Baron. Tanpa dia memintanya, semua sudah tersedia. Makanan juga selalu banyak ada di meja makan, dengan menu yang berbeda-beda, dan tentu selalu ada lauk, ayam atau ikan, atau telur. Intinya makanan selalu enak. Aku ingin membuat kesan yang baik sebelum kami berpisah. Hingga akhirnya surat panggilan sidang itu diberikan kepada Mas Baron. Dia benar-benar terkejut.
Ini apa maksudnya, Mir? Kok ada surat dari pengadilan? Tanya Mas Baron penuh emosi. Sudah seminggu lebih kami tidak bertengkar, karena aku memang menyediakan semuanya. Kecuali melayani suamiku di ranjang, aku tidak lagi. Dan dia tidak pernah marah padaku. Karena mau makanan ia habiskan atau tidak, aku tidak pernah marah, aku tidak pernah protes. Walau hampir setiap hari, ya makanan akan selalu ia habiskan dan tidak menunggu kami atau menyisakan untuk kami. Iya Mas, itu memang surat dari pengadilan dan aku yang sudah mengajukannya. Karena surat itu sudah datang, maka aku akan keluar dari rumah ini, Mas. Ucapku dengan lembut kepada Mas Baron. Dia terlihat semakin marah, karena tak terima tentunya. Karena aku diam-diam mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Enggak, aku nggak akan pernah menceraikanmu. Lihat saja, aku akan buat pengadilan membatalkan gugatanmu ini. Ucap suamiku mengancam, tapi aku tidak takut, karena aku yakin aku akan segera berpisah darinya. Silakan saja Mas, aku tidak takut, karena aku yakin aku yang akan menang, bukan kamu. Jawabku tegas. Enak aja kamu tidak akan bisa meminta cerai dariku, karena aku tidak akan pernah menceraikanmu. Ucap Mas Baron lagi dengan nada tinggi. Terserah Mas, aku tidak peduli. Yang jelas, aku yakin aku yang menang, bukan kamu. Ucapku lagi. Enggak, kamu gak boleh pergi dari sini. Aku tidak mau kamu tinggalin aku. Aku gak mau. Ucap suamiku itu seperti anak kecil. Maaf Mas, tapi aku sudah tidak sanggup hidup bersamamu. Sudah cukup, aku memberimu kesempatan selama 8 tahun, tapi kamu sia-siakan. Jadi, aku mohon lepaskan aku. Biarkan aku dan Jihan bahagia, Mas. Aku tidak mau Jihan terus tersiksa batinnya karena melihat kita bertengkar. Dan kamu tidak pernah memberi perhatian pada anakmu ini. Jadi, tolong lepaskan kami. Pintaku pada Mas Baron. Namun, suamiku itu malah semakin marah. Aku gak akan pernah ceraikan kamu. Sampai kapanpun ya Mira. Ingat itu. Gak bisa Mas. Mau kamu setuju atau tidak, kita akan tetap bercerai. Karena kamu tidak pernah melaksanakan tanggung jawabmu selama menikah denganku. Aku yakin aku yang menang. Ucapku lagi. Namun tiba-tiba suamiku menamparku dengan keras. Hingga membuatku tersungkur. Jihan melihat semua itu. Hatiku begitu sakit. Selama 8 tahun kami hanya bertengkar mulut. Tapi kali ini, entah apa yang Mas Baron pikirkan, sehingga dia tega melakukan ini padaku. Bagus Mas, dengan kamu begini, maka aku akan semakin mudah bercerai darimu. Ucapku lirih karena aku merasakan panas di pipiku. Ayo sayang, kemasi baju-bajumu, kita pergi dari sini. Kita ke rumah nenek dan kakek. Ucapku pada Jihan. Aku segera memasuki kamar, mengemasi semua baju-bajuku. Mas Baron hanya terduduk di ruang tamu. Dia hanya diam, tidak berkata apapun. Aku tidak tahu apa yang dia pikirkan. Tatapannya seperti kosong. Aku pun tidak paham. Mas, aku pamit. Ucapku. Aku segera menggandeng tangan Jihan. Kususun tas-tas kami di atas motor, lalu segera pergi. Sama sekali Mas Baron tak mencegah. Dia membiarkan kami pergi begitu saja. Dia masih tetap diam. Pandangannya begitu kosong, bahkan aku pamitan pun tidak ia jawab. Setengah jam perjalanan akhirnya aku sampai di rumah orang tuaku. Aku tak bisa membendung tangis ini. Aku langsung menghambur memeluk ibuku erat, dan aku ceritakan semuanya kepada mereka berdua. Orang tuaku sangat terkejut, karena mereka berpikir selama ini aku baik-baik saja. Karena memang aku menutupinya, tidak pernah bercerita apapun pada mereka. Dan mereka sangat menyesal. Kenapa mereka baru tahu sekarang? Andai mereka tahu sejak dulu, maka mereka akan menyuruhku meninggalkan suamiku sejak lama. Maafin bapak sama ibu, Nduk. Karena bapak nggak tahu. Jadi bapak hanya diam selama ini. Karena bapak pikir kamu baik-baik saja dengan suamimu itu. Ucap bapakku. Iya pak, Mira yang salah. Mira nggak pernah cerita apa-apa.
Mira selalu mengatakan yang baik-baik saja. Terima kasih ya Pak Bu, sudah mau menerima Mira di sini, ucapku. Dok, kamu ngomong apa sih? Kamu itu anak bapak sama ibu. Di sini juga rumahmu. Kamu berhak tinggal di sini sampai kapanpun. Kamu itu anak ibu dan bapak satu-satunya. Tapi alhamdulillah sekarang bapak dan ibu sudah punya cucu yang pintar dan cantik seperti Jihan. Rumah ini akan ramai kalau ada kalian, ucap ibuku dengan senyum. Walau aku tahu sebenarnya pasti mereka sedih dengan perceraianku. Tapi hebatnya orang tuaku. Mereka bisa menghibur kami, walau mereka sangat sedih. Hari-hariku begitu nyaman di rumah orang tuaku. Jihan juga sering tertawa daripada dulu. Jihan hanya tertawa ketika ia berada di kantorku bermain bersama teman-temannya dan di sekolah. Sementara di rumah, dia lebih banyak diam karena takut dengan ayahnya. Aku memang bodoh. Kenapa tidak mengambil tindakan ini sejak lama? Pasti putriku jauh lebih bahagia daripada harus bertahan selama 8 tahun dengan suamiku dan tidak bisa menjadi sosok ayah yang baik untuk Jihan. Akhirnya sidang perceraianku sudah final. Aku sudah sah menjadi janda. Sudah sah berpisah dengan Mas Baron. Kini aku mendapat kabar kalau Mas Baron, kata ibu mertuaku, mengalami depresi. Dia sering sekali melamun, tatapannya kosong. Tidak nyambung kalau diajak bicara. Bahkan sering uring-uringan. Kata ibu mertua, Mas Baron juga membanting semua barang-barang yang ada di rumah. Gelas piring semua pecah, tidak ada lagi yang tersisa. Ibu mertua bingung dengan keadaan Mas Baron, tapi aku tidak bisa membantu banyak. Karena aku sendiri pun merasa takut. Bukan aku tak peduli lagi, tapi dia bukan suamiku, jadi bukan tanggung jawabku lagi sebagai istrinya karena kami sudah bercerai. Hari ini aku mengajak Jihan untuk menemui Mas Baron sekaligus melihat kondisinya seperti apa. Rumah yang baru 1 bulan ini aku tinggal terlihat begitu mengenaskan. Kotor dan sampah di mana-mana. Lantai seperti tidak disapu berminggu-minggu. Kami mengetuk pintu. Jihan yang mengucapkan salam. Aku berharap dengan mendengar suara Jihan, Mas Baron tidak lagi marah-marah. Namun bukannya dibukakan pintu, Mas Baron malah berteriak dari dalam dan mengusir kami. Dia menyuruh kami pergi. Pergi sana, pergi. Jangan pernah kalian kesini lagi. Ucapnya dengan nada tinggi, kemudian ia tertawa. Gimana Mir? Tiba-tiba aku dikagetkan dengan kedatangan ibu mertua. Kayak gitulah Bu, Mas Baron gak mau keluar. Dia gak mau buka pintu dan malah menyuruh kami pergi, jawabku. Ibu mertua pun masih mendengar suara teriakan dan juga tawa Mas Baron. Benar-benar mengerikan dan sekaligus memilukan. Bu, sekedar kasih saran. Lebih baik Mas Baron dibawa ke psikolog supaya bisa mendapatkan pertolongan, Bu. Kasihan dia. Tolong ya, Bu. Ibu harus pikirkan Mas Baron. Ibu mertua hanya diam saja. Kami pun memutuskan untuk berpamitan. Aku tidak tahu setelah ini apa yang akan ibu mertua lakukan untuk menolong anaknya itu. Kehidupanku dengan Jihan jauh lebih baik. Aku masih bekerja di perusahaanku yang lama. Perlahan-lahan gaji pun mulai naik. Aku bisa mencukupi kebutuhan Jihan. Aku punya rencana yang baik ke depannya. Aku akan menabung dan membuka usaha. Aku tidak mau terus bekerja karena waktuku akan banyak tersita dan tidak bisa memberikan perhatian untuk Jihan. Semoga niatku ini segera terlaksana. Amin ya robbal alamin.